Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kita kembali bertemu di pembelajaran ketiga ya, KD 3.3 ya, kelas 10 ya. Siswa buah hati, soleh dan berprestasi. Oke, luar biasa nih ya, pagi Jumat yang semangat ya. Oke, silakan Ahmad untuk memimpin doa belajar dulu ya, silakan. Baik Pak, ya sebelum memulai pembelajaran kami bagi kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya di-unmute. Bismillah. Ya, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni Allahumma la illa ma ja'altahu sahlan wa anta ja'altahu Allahumma yassir wa Baik teman-teman, kita akan mulai pelajaran kita. Tapi sebelumnya Pak Dharma mau bertanya dulu. Kemarin pekan lalu kita membahas tentang apa ya? Silakan, ada yang masih ingat? Membahas tentang kewenangan lembaga negara Pak. Oke, Ahmad, keren. Ya, mantap. Baik teman-teman, untuk materi yang ketiga ini Pak Dharma akan membahas tentang materi KD 3 ya, sub 3 ya. Itu tentang tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Apa sih hubungannya dengan materi sebelumnya? Di materi ini kita akan mengenal bagaimana pemerintah yang kita harapkan yang sudah diberi mandat ya, lembaga-lembaga negara yang sudah diberi mandat kekuasaan, itu dia bisa menjalankan pemerintahannya itu dengan sebaik-baiknya ya, sehingga mampu menjalani pemerintahan dengan baik ya, melayani rakyat dengan baik. Nah, ini teman-teman materi yang Pak Dharma sampaikan ya. Ini KD-nya yang teman-teman diharapkan nanti ya. Pertama, memahami definisi tata kelola pemerintahan yang baik, kemudian menganalisis kasus pelaksanaan good governance, yang ketiga mendemonstrasikan hasil analisa pelaksanaan good governance ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya, diharapkan teman-teman nanti bisa memahami dengan baik ya definisi tata kelola pemerintahan ya, kemudian menganalisis kasus yang terjadi ya, berita-berita aktual di masyarakat terkait good governance, kemudian mendemonstrasikan ulang dalam diskusi dan presentasinya. Oke, kita simak dulu ya video 1 menitan ini ya. Silakan nanti diamati dan disimak. Ya, video ini menggambarkan tentang beberapa pejabat negara ya yang tertangkap dan ditangkap karena melakukan tindakan tidak terpuji ya, melakukan korupsi ya, penyalahgunaan kekuasaan ya. Ada Pak Setia Novanto, Ketua DPR ya, korupsi proyek IKTP ya. Kemudian ada wakilnya ya, Taufik Kurniawan juga tertangkap karena adanya kasus gratifikasi ya. Kemudian ada juga Ketua DPD RI ya, Dewan Perwakilan Daerah, Irman Gusman, juga tertangkap ya, menerima suap ya. Kemudian ada anggota DPR Romah Hurmuzi ya, ini juga ditangkap ya karena ada suap dari pejabat Kementerian Agama ya. Dan ada juga anggota BPK, Badan Pemeriksa Keuangan ya, itu juga tersangka ya suap ya. 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 Oke, baik.
silakan. Oke, baiklah teman-teman, mungkin akan sangat menarik ya kalau materi ini kita lanjutkan dengan diskusi ya, dengan diskusi kelompok ya. Mungkin kita coba saja langsung berdiskusi ya. Sudah siap semua? Insya Allah siap. Oke, coba tangannya di atas dulu, di jidat, dipegang jidatnya coba semuanya ya. Nah, kalau Pak Dharma bilang kalau Pak Dharma sebut telinga, kalian pegang telinga ya. Kalau Pak Dharma sebut bilang mata, kalian pegang mata. Oke ya, yang semangat konsentrasi ya. Silahkan pegang telinga, pegang mulut, pegang kuping. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Iya, berarti teman-teman masih luar biasa, masih konsentrasi ya. Baik. Ya, silakan kelompok 1, siapa yang mau presentasi ya. Ini dia membahas tentang analisis kasus ya. Silakan. Siapa? Silakan. Iya, Pak. Bismillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan diskusi kelompok 1 yang tentang analisis implementasi tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Ya. Ya, ini sumber data kasus masalah yang dipegang pada analisis kasus. Dari data yang kami kumpulkan, kami menyampaikan hasil diskusi sebagai berikut. 1. Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta telah berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terbukti dengan adanya hasil nilai WTP tanpa pengecualian yang didapat dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK RI. Dari hasil audit anggaran tahun 2020, WTP adalah nilai tertinggi dalam audit pengelola anggaran dan keuangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah, lembaga dengan negara yang dilakukan oleh BPK. Slide selanjutnya akan dibaca oleh Afnan. Yang kedua, pencapaian WTP 4 kali berturut-turut dari tahun 2017 sampai 2020 yang didapat pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah bukti sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah dan masyarakat, sehingga pengelolaan anggaran di DKI Jakarta dinilai memenuhi syarat-syarat akuntabilitas keuangan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya akan dibaca oleh Abdurrahman. Analisis kasus. Mengapa pencapaian WTP dapat disebut sebagai salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik? Mungkin dari bpk.go.id, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, terdapat 4 jenis opini yang diberikan oleh BPK RI atas pemerintah atas laporan keuangan pemerintah. Yang pertama, opini wajar tanpa pelanggaran dengan WTP menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, kondisi keuangan, hasil usaha, dan harus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip keadilan. Ya, silakan kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kelompok 1 menyimak ya. Silakan, Fahli. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan kebalikan yang tadi tentang bad government. Kemudian di slide berikutnya ada ini yang kemarin Pak Dharma kasih yang telah kami analisis tadi, sehingga kami mendapatkan hasil diskusi sebagai berikut. Yang pertama, analisis kasusnya. Dari data yang kami kumpulkan, kami menyampaikan hasil diskusi sebagai berikut. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat negara masih sering terjadi di era reformasi. Korupsi bansos COVID-19 diungkap oleh KPK dan melibatkan pejabat Menteri Sosial dari Batubara, menunjukkan
menunjukkan adanya penyimpangan dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Inilah yang kita kenal sebagai bad governance atau tata kelola pemerintahan yang buruk. Untuk poin berikutnya akan dibacakan oleh Adib. 2. Menurut kami sebagai Menteri Sosial, apa yang dilakukan Juliari Batubara adalah tidak etis dan melanggar prinsip-prinsip good governance, yaitu transparansi dan anti korupsi. Dampak yang muncul adalah adanya ketidakpercayaan publik atau masyarakat dan dunia usaha terhadap kinerja pemerintah. Ditambah saat ini pemerintah sedang berupaya menanggulangi wabah COVID-19. Analisa kasus. Bagaimana mengatasi agar kejadian korupsi Mensos tidak terulang kembali sehingga tata kelola pemerintahan dapat terwujud. Pertama, adanya keterbukaan atau transparansi dari setiap proyek atau bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sehingga dapat diawasi secara bersama, termasuk oleh LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Baik teman-teman, kita akan mereview ya bagaimana pendapat teman-teman tentang materi ini. Ya, silakan. Salah mungkin, silakan mereview ya dari semua materi yang kita pelajari hari ini. Apakah menarik materi ini? Ya, silakan. Saya sih lumayan menarik, Pak. Dia bisa mengetahui pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang buruk gitu, Pak. Oke, bagus ya. Oke, keren. Badar merangkum ya bahwa memang mewujudkan tata kelola pemerintahan ini tidak mudah ya. Ya. Tapi kita harus memahami beberapa prinsip dari tata kelola pemerintahan ini ya. Yang pertama itu bahwa seluruh dunia itu sekarang sedang berupaya mewujudkan sebuah pemerintahan yang demokratis ya, pemerintahan yang dikelola dengan baik, yang melayani masyarakat dengan sepenuh hati mereka ya, kemudian menjauhi korupsi ya, kemudian melakukan transparansi terhadap semua kegiatan pemerintah sehingga masyarakat bisa berpartisipasi ya, bisa mengawasi ya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kesimpulannya adalah bahwa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan itu dibutuhkan beberapa faktor agar tidak terjadi penyimpangan ya. Tadi ada yang menyebutkan bahwa perlu adanya sanksi hukum terhadap pelaku korupsi misalnya, itu juga bisa menjadi penguat ya agar perilaku korupsi itu yang menghambat tata kelola pemerintahan yang baik itu bisa dikurangi ya. Kemudian juga adanya partisipasi publik ya, masyarakat turut mengawasi ya. Jangan masyarakat diam ya kalau melihat ada penyimpangan ya. Nah, itu mungkin beberapa kesimpulan dari materi diskusi yang kita sampaikan pada siang hari ini. Jadi sekali lagi teman-teman, kita semangat ya, tetap di masa kondisi COVID Jakarta saat ini teman-teman untuk menjaga kesehatan ya, menjaga prokes, keluar rumah selalu memakai masker agar kita bisa terhindar dari wabah COVID ya. Baik teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan lagi ya, kita tutup saja. Kita minta Ahmad untuk memimpin doa penutup. Silakan. Ya, Pak. Ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah dan doa majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke teman-teman, Ipin Upin pergi ke sawah, tidak lupa mencari kerikil batu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, luar biasa. Silakan yang Maulid, terima kasih semua. Salam untuk keluarga di rumah ya. Oke, Pak Dharma tutup ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.